Bab 2 Sejarah Wali Songo. A. Pengertian Wali Songo. Wali Songo berasal dari kata wali dan songo. Kata wali berarti ulama yang meneruskan penyiaran agama Islam kepada umat manusia, sedangkan songo dalam bahasa Jawa artinya 9. Jadi wali songo adalah 9 orang wali yang mempelopori penyebaran agama Islam di Pulau Jawa dan sekitarnya. Wali Songo adalah simbol penyebaran Islam di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Mereka tinggal di 3 wilayah sekitar pantai utara Pulau Jawa, yaitu di Jawa Timur, Surabaya, Gresik, dan Lamongan. Di Jawa Tengah, Demak, Kudus, dan Muria. Di Jawa Barat, Cirebon. Wali Songo menyebarkan agama Islam dengan cara dan taktik yang sesuai dengan keadaan masyarakat pada waktu itu. Wali Songo menyiarkan Islam di Pulau Jawa sekitar abad ke-14 dan ke-15 Masehi. Sebutan lain Wali Songo adalah Sunan. B. Nama-nama dan asal-usul Wali Songo. Para wali yang lazim disebut Wali Songo adalah 1. Maulana Sunan Gresik atau Sunan Gresik, berasal dari negeri Arab. 2. Sunan Ampel, waktu kecil bernama Raden Rahmat, berasal dari Campa di daerah Aceh, sekarang bernama Jempa. 3. Sunan Giri, disebut juga Raden Paku, pada waktu mudanya bernama Maulana Ainul Yakin. Ayahnya bernama Maulana Ishaq, seorang mubaligh dari Pasai. 4. Sunan Derajat, nama kecilnya Syarifuddin. Ia adalah saudara Sunan Bonang dan Sunan Ampel. 5. Sunan Bonang, pada mulanya bernama Maktum Ibrahim. Ia adalah salah seorang putra Sunan Ampel. 6. Sunan Kalijaga, pada waktu mudanya bernama Raden Mas Said. Ia adalah putra Tumenggung Suhur Wilatikta, Bupati Tuban. 7. Sunan Kudus, sewaktu kecil bernama Untung dan sewaktu menjadi mubaligh bernama Syekh Ja'far Shadiq. Ia adalah putra Raden Utsman yang bergelar Sunan Gunung dari Blora. 8. Sunan Muria, nama kecilnya Raden Prawoto. Ia putra Sunan Kalijaga. Nama Sunan Muria diambil dari tempat makamnya di Gunung Muria dekat Kudus. 9. Sunan Gunung Jati, sering disebut juga Falatehan. Nama Arabnya Fatahillah, nama sebenarnya Syarif Hidayatullah. Ia keturunan Raja Pasai. Selain Wali Songo, juga dikenal wali-wali yang lain seperti Syekh Subakir, Sunan Bayat, Syekh Siti Jenar, dan Sunan Geseng. C. Penyebaran Islam oleh Wali Songo. 1. Penyebaran Islam oleh Sunan Gresik. Sunan Gresik atau Maulana Sunan Gresik merupakan salah satu Wali Songo penyebar agama Islam di Pulau Jawa. Konon
Sunan Gresik dianggap sebagai orang yang pertama kali menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Bahkan Sunan Gresik merupakan wali senior dan menjadi guru para wali songo. Dalam penyebaran agama Islam, Sunan Gresik merangkul masyarakat Jawa yang tersisihkan akhir kekuasaan Majapahit. Sunan Gresik menjumpai penduduk yang kebanyakan masih beragama Hindu dan Buddha. Sunan Gresik tiba di Nusantara sekitar 1404 dari Champa, sekarang Vietnam. Sunan Gresik tiba di tanah Jawa, tepatnya di desa Sembalo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik. Kemudian menetap dan berdakwah ke masyarakat. Cara berdakwah, metode dakwah yang dilakukan Sunan Gresik dengan memakai pendekatan budaya, di mana mengajarkan masyarakat dengan bercocok tanam dan bertani. Ia menyebarkan Islam dengan cara pergaulan berupa budi bahasa yang lembut dan ramah tamah dengan para penduduk. Ia tidak menentang secara keras kepercayaan dan adat istiadat penduduk. Ia membuka pondok pesantren sebagai tempat pendidikan putra dan putri dalam ajaran Islam untuk dijadikan kader mubaligh Islam di masa yang akan datang. Sunan Gresik wafat tahun 1419 Masehi dan dimakamkan di Gresik. Ajaran Islam yang dibawa Maulana Sunan Gresik lebih bisa diterima karena agama Hindu yang dianut sebagian besar penduduk saat itu masih menerapkan sistem kasta dengan ketat. Masyarakat yang mempunyai kasta bawah lebih bisa menerima ajaran Islam yang tidak membeda-bedakan kedudukan sosial masyarakat. Ada 3 pendekatan yang dilakukan Sunan Gresik untuk bisa berbaur dengan masyarakat. Metode itu adalah berdagang, pengobatan, dan bercocok tanam. Malik Ibrahim sebenarnya adalah seorang pedagang cukup berada. Setiba di Gresik, Malik Ibrahim membuka warung di desa Romo. Warung itu menjual makanan dan kebutuhan pokok warga dengan harga murah. Tak heran dalam waktu singkat warung itu selalu kebanjiran pengunjung. Setelah warung, Sunan Gresik membuka praktek pengobatan gratis. Karena gratis, banyak yang sakit datang ke praktek tersebut. Selain memberi obat, diajarkan juga doa-doa saat meminum obat tersebut. Itu adalah upaya untuk mengenalkan bacaan doa ke masyarakat. Metode ketiga adalah bercocok tanam. Sunan Gresik mengajarkan sistem bertani yang lebih maju kepada penduduk. Selain cara bercocok tanam yang benar, Sunan Gresik juga mengenalkan sistem irigasi yang mengalirkan air dari gunung menuju lahan pertanian penduduk. Semua pendekatan yang dilakukan Sunan Gresik selalu menyasar seluruh masyarakat tanpa membedakan status sosial dan kasta. Karena itulah banyak yang bersimpati kepada Sunan Gresik. Sunan Gresik yang dikenal dengan nama Kakek Bantal memasukkan ajaran Islam dengan santun, dengan memasuki budaya setempat sehingga bisa membaur. Dalam waktu singkat, pengikut Sunan Gresik
bertambah banyak sehingga ia perlu mendirikan bangunan untuk belajar Islam. 2. Penyebaran Islam oleh Sunan Ampel. Nama asli Sunan Ampel adalah Raden Rahmat. Ia adalah putra Maulana Sunan Gresik atau Sunan Gresik. Sunan Ampel lahir sekitar tahun 1401 di daerah Campak. Sebelum ke Pulau Jawa, mereka singgah terlebih dahulu di Palembang pada tahun 1440. Selama 3 tahun di Palembang, kemudian mereka berlayar menuju Gresik pada tahun 1443 Masehi bersama dengan ayah dan saudaranya. Sunan Ampel datang ke Pulau Jawa. Sunan Ampel menikah dengan putri Adipati Tuban bernama Dewi Condrowati atau Nyai Ageng Manila. Kemudian menjadi Bupati Surabaya menggantikan Arya Lembusura, putra dari mertuanya Arya Teja. Membangun keakraban dengan penguasa guna mempermudah proses penyebaran Islam dengan cara menikahkan para penyebar Islam dengan penguasa setempat. Dari perkawinan mereka dianugerahi putra yang kemudian menjadi bagian dari Wali Songo, yakni Sunan Bonang dan Sunan Derajat. Selanjutnya, mengganti nilai-nilai keagungan dan penaklukan yang dianut oleh orang-orang Majapahit yang jika diurai meliputi Adigana, Adigung, Adiguna, Rajas, Nirati Saya, Jaya dan Nirbaya. Dengan mengenalkan nilai-nilai Islam yang meliputi kesabaran, keikhlasan, kerendah hatian, keadilan, guyub rukun, sukarela, kesederhanaan, qanaah, mengalah, pasrah dan sebagainya. Sunan Ampel adalah pelopor berdirinya kerajaan Islam di Jawa yang berkedudukan di Demak dan menunjuk muridnya Raden Patah untuk menjadi Sultan Demak. Raden Patah adalah putra dari Prabu Brawijaya V dari Majapahit. Sunan Ampel juga mempelopori pendirian Masjid Demak yang dibangun pada tahun 1479 Masehi. Ia juga mengubah kebiasaan dan tradisi keagamaan yang dilakukan oleh Sunan Ampel, antara lain dapat kita lihat dengan adanya bedug maupun kentongan pada sebagian masjid atau mushola. Bedug adalah alat bunyi-bunyian yang pada masa itu disukai oleh orang-orang Buddha, dan kentongan adalah alat bunyi-bunyian yang disukai oleh orang-orang Hindu. Usaha untuk mengembangkan agama Islam tidak dilakukan sendiri oleh Sunan Ampel, namun Sunan Ampel menugaskan putra-putra dan kerabatnya untuk mendakwahkan agama Islam di Pulau Jawa. Usaha lainnya yang dilakukan oleh Sunan Ampel yakni dengan membumikan Islam sesuai budaya setempat, seperti peribadatan Islam pun diambil dari bahasa setempat. Sebagai contoh, istilah sembahyang untuk mengganti sholat, langgar untuk mengganti mushola, pasa atau puasa, pasa atau upawasa untuk mengganti saum,
neraka untuk mengganti nar, surga untuk mengganti jannah. Bahkan nama Allah Subhanahu wa taala diganti dengan menyebut pangeran, serta menambahkan kata kanjeng di depan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bermakna junjungan. Dalam memulai usaha perjuangan mengembangkan agama Islam, ia mendirikan pesantren di Ampel dekat Surabaya. Pondok pesantrennya ini merupakan salah satu pusat penyebaran agama Islam tertua di Jawa. Di antara para santrinya adalah Raden Paku, Raden Patah, Makhdum Ibrahim, Sunan Derajat, dan Maulana Ishaq. Para santrinya inilah kemudian berdakwah ke berbagai pelosok Jawa dan Madura. Sunan Ampel mengenalkan ajaran dengan istilah molimo, moh main, moh ngombe, moh maling, moh madat, moh madon, yaitu seruan untuk tidak berjudi, tidak minum minuman keras, tidak mencuri, tidak menggunakan narkotika, dan tidak berzina. Metode yang dilakukan Sunan Ampel dalam mendakwahkan agama Islam, yakni salah satunya dengan mengislamkan anasir Hindu seperti pemanfaatan pengaruh Hindu berupa pertunjukan wayang purwa yang berpedoman pada cerita Mahabharata dan Ramayana yang sudah diislamkan, untuk mengganti pertunjukan wayang beber yang berpedoman pada cerita Panji-Panji atau krebet yang digemari masyarakat pada masa itu. Selain itu, metode lainnya yakni dengan membangun sumber-sumber air baru yang nantinya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Dengan menguasai sumber air, membuat masyarakat sekitar menjadi sangat bergantung. Dan mengislamkan Siwa Buddha, karena ajaran Siwa Buddha yang dianut di Majapahit secara esensial memiliki sejumlah kesamaan dengan ajaran Islam. Meski nama-nama dan istilah yang digunakan berbeda, karena Islam menggunakan bahasa Arab, sementara Siwa Buddha menggunakan bahasa Sanskerta. Hal yang dapat diteladani dari cara berdakwah maupun kepribadian dari Sunan Ampel, yakni bahwa kita harus pandai mengambil hati masyarakat bila ingin diterima di dalam masyarakat, bukan dengan cara-cara yang bersifat memaksa, namun dengan cara-cara yang sifatnya tersirat melalui perpaduan antara kebudayaan yang dianut masyarakat setempat, dalam hal ini Buddha dan Hindu, dengan memadukannya dan menggantikannya dengan ajaran Islam. Jadi, ketika kita ingin mengajak masyarakat tidak dengan mengganti secara keseluruhan budaya dari masyarakat, sehingga nantinya akan menimbulkan konflik dan tentunya menimbulkan rasa enggan dari masyarakat untuk menerima ajaran Islam. Sunan Ampel diperkirakan wafat pada tahun 1481 Masehi di Demak dan dimakamkan di sebelah barat Masjid Ampel, Surabaya. 3. Penyebaran Islam oleh Sunan Giri. Dalam sejarah penyebaran Islam di Nusantara yang dilakukan Wali Songo, Sunan Giri menjadi salah satu tokoh yang memiliki pengaruh besar dalam keberhasilan dakwah Islam. Sunan Giri lahir di Blambangan, Jawa Timur pada tahun 1442. Sunan Giri adalah putra Maulana Ishaq, saudara sekandung Sunan Gresik.
Ia merupakan murid sekaligus menantu dari Sunan Ampel. Sunan Giri dikenal dengan beberapa nama lain seperti Raden Paku, Prabu Satmata, Sultan Abdul Faqih, Raden Ainul Yakin, dan Jaka Samudra. Ia adalah pendiri kerajaan Giri Kedaton yang berkedudukan di Gresik, Jawa Timur. Kerajaan tersebut dimanfaatkannya sebagai pusat penyebaran Islam di Jawa yang pengaruhnya merambah hingga ke Madura, Lombok, Kalimantan, Sulawesi, dan Lombok. Beberapa babat menceritakan pendapat berbeda mengenai silsilah Sunan Giri. Sebagian babat berpendapat Sunan Giri merupakan buah pernikahan dari Maulana Ishaq, seorang mubaligh Islam dari Asia Tengah, dengan Dewi Sekardadu, putri Prabu Menak Sembuyu, penguasa wilayah Blambangan pada masa-masa akhir Majapahit. Namun kelahirannya dianggap telah membawa kutukan berupa wabah penyakit di wilayah tersebut. Maka ia dipaksa kakeknya Prabu Menak Sembuyu untuk membuang anak yang baru dilahirkannya itu. Lalu Dewi Sekardadu dengan rela menghanyutkan anaknya itu ke laut atau Selat Bali sekarang ini. Saat Joko Samudro berumur 7 tahun, Nyai Ageng Pinati menitipkan ia di pesantren Sunan Ampel yang ada di kota Surabaya. Hal ini bertujuan agar ia dapat belajar tentang ajaran agama Islam. Selama bertahun-tahun ia belajar agama Islam di pesantren Sunan Ampel. Bagi Sunan Ampel, Joko Samudro adalah murid yang cerdas. Bahkan ia diberi gelar Maulana Ainul Yakin oleh Sunan Ampel. Setelah selama 3 tahun belajar agama Islam di Ampel, akhirnya ia mendapat tugas dari gurunya untuk berguru ke Pasai. Raden Paku dan anak Sunan Ampel yang bernama Raden Maulana Makdum Ibrahim yang kelak menjadi Sunan Bonang diutus untuk menimba ajaran Islam secara lebih dalam di Mekah. Namun sebelum berangkat, Sunan Ampel mengutusnya untuk menemui ayahnya di Pasai Aceh. Hal ini karena Sunan Ampel ingin mempertemukan anak dengan ayah yang sudah lama terpisah. Raden Paku dan Raden Maulana Makdum Ibrahim belajar selama 3 tahun di Pasai. Setelah dianggap lulus, mereka akan melanjutkan keberangkatan mereka ke Mekah. Namun Syekh Maulana Ishaq menyuruh mereka kembali ke Jawa karena kemampuan dan tenaga mereka sangat dibutuhkan untuk menyebarkan agama Islam di Jawa yang sedang berkembang. Setelah merasa cukup ilmu, Sunan Giri membuka pesantren di daerah perbukitan Desa Sidomukti, Gresik. Dalam bahasa Jawa, bukit diartikan giri. Maka ia dijuluki Sunan Giri. Pesantrennya tidak hanya dipergunakan sebagai pusat pendidikan saja, tetapi dipergunakan sebagai pusat pengembangan dakwah. Sampai akhirnya pesantren itu pun berkembang menjadi salah satu pusat kekuasaan yang disebut Giri Kedaton. Yang berdiri pada tahun 1487 sampai 1506 Masehi. Sunan Giri menjadi pemimpin pemerintahan dan disebut juga sebagai Prabu Satmata. Giri Kedaton bertahan hingga 200 tahun
Salah satu keturunannya yang terkenal adalah Sunan Perapen dan Datuk Ribandang. Sunan Perapen menyebarkan agama Islam ke wilayah Lombok, Nusa Tenggara Barat dan Bima, sedangkan Datuk Ribandang menyebarkan agama Islam ke Sulawesi. Kekuasaan politis Sunan Giri memang mengikuti pola kekuasaan yang berlaku pada masanya. Hal ini ditandai dengan dua tempat utama yang berkaitan dengan keberadaannya sebagai penguasa, yakni Bangsal dan Puri. Bangsal dalam konteks ini adalah pusat kekuasaan raja, yaitu berupa sebuah kompleks tempat raja menjalankan tugasnya sebagai pemimpin wilayah sekaligus pemegang otoritas hukum dan keagamaan. Di kompleks Bangsal ini pula raja menerima para tamu kerajaan, memimpin rapat pemerintahan, mengambil keputusan hukum dan lain-lain. Pada masanya dikenal sejumlah bangsal, salah satunya adalah Bangsal Sri Manganti yang berlokasi di Kecamatan Menganti, Gresik, Jawa Timur. Adapun Puri yakni kediaman atau kompleks tempat tinggal raja dan keluarganya. Raden Paku melakukan penyebaran ajaran agama Islam di daerah Giri Kedaton. Raden Paku memiliki peran penting dalam menyebarkan ajaran agama Islam, di antaranya: 1. Setelah Raden Paku pergi melaksanakan ibadah haji, ia ditugaskan oleh Sunan Ampel untuk berdakwah di daerah Blambangan. Ternyata ia melakukan dakwah agama Islam di tempat Prabu Minak Sembayu yang merupakan kakek kandungnya sendiri. Kakek ia sangatlah senang bisa bertemu dengan cucunya lagi. Bahkan dia tidak melarang Sunan Giri dalam melakukan dakwah. Dengan begitu, Islam mulai berkembang di sana dan membuat Hindu-Buddha terdesak. 2. Sunan Ampel pernah mengutus Raden Paku untuk mengunjungi Nyai Ageng Pinati selaku ibu angkatnya. Setelah sampai di Gresik, ia membantu ibunya untuk berdagang. Di samping berdagang, ia juga turut menyebarkan ajaran Islam. Suatu ketika Raden Paku menyulap karung yang berisi pasir dan batu menjadi emas, rotan, damar, dan barang mewah lainnya. Hal ini dilakukan karena ia mengetahui bahwa ibu angkatnya tidak pernah bersedekah. Sejak saat itu, Nyai Ageng Pinati mulai senang bersedekah dan juga berzakat kepada masyarakat yang membutuhkan. Akhirnya, ajaran Islam mulai berkembang pesat di kota Gresik dan berlangsung hingga sekarang. 3. Raden Paku memiliki peran dalam peresmian Masjid Demak bersama dengan Sunan Kalijaga. Saat kegiatan peresmian akan dilangsungkan pertunjukan wayang beber. Wayang beber merupakan salah satu jenis wayang yang memiliki rupa mirip dengan wajah manusia. Raden Paku sangat menentang adanya wayang tersebut. Hal ini karena dalam hukum agama Islam dilarang menggunakan wayang yang memiliki wajah seperti manusia. Akhirnya, pertunjukan wayang yang berlangsung menggunakan wayang kulit oleh Sunan Kalijaga. Bagi masyarakat sekitar yang ingin menikmati pertunjukan tersebut harus mengucapkan 2 kalimat syahadat sebagai tiket masuk. Alhasil, lebih banyak lagi masyarakat yang memeluk agama Islam. Sunan Giri mendirikan sebuah pesantren sebagai tempat untuk menyebarkan ajaran agama Islam. Sunan Giri terkenal dalam penguasaan pengetahuan di bidang ilmu fikih. Ia sering disebut Sultan Abdul Faqih. Ia menciptakan karya seni yang diantaranya adalah Jelungan.
B. Jamuran, C. Lir ilir, D. Cublek suweng, E. Gending asmarandana, F. Pucung. Sunan Giri wafat sekitar tahun 1506 Masehi dan dimakamkan di Bukit Giri, Gresik. 4. Penyebaran Islam oleh Sunan Derajat. Sunan Derajat adalah putra dari pasangan Sunan Ampel dan Nyi Ageng Manila. Ia lahir di Ampel sekitar tahun 1470. Nama aslinya adalah Raden Qasim yang bergelar Raden Syarifuddin. Sunan Derajat mengenyam pendidikan pesantren Ampel Denta di Surabaya bersama-sama dengan kakaknya Sunan Bonang, kerabatnya Sunan Giri. Pesantren di Ampel Denta yang waktu itu berada di bawah pimpinan Sunan Ampel. Ayahnya sendiri, ia mendapatkan perintah untuk menyebarkan agama Islam di wilayah barat Surabaya, terutama berada di pesisir Gresik. Tetapi selama perjalanannya menyeberang lautan, Sunan Derajat mengalami musibah yang tak terduga. Perahu yang ditumpanginya terhantam badai ombak raksasa yang menyebabkannya tenggelam dan akhirnya ia terdampar di desa yang berada di pesisir Lamongan. Saat berada di desa tersebut, ia mendapatkan sambutan hangat tak terduga dari tokoh tetua kampung yang bernama Mbah Mayang Madu serta Mbah Banjar. Mereka sebelumnya telah diyakini memeluk agama Islam karena adanya bantuan dari beberapa pendakwah lain di Surabaya. Akhirnya Sunan Derajat memutuskan untuk menetap di desa Jelak dengan menikahi Nyai Kemuning, yakni putri dari Mbah Mayang Madu. Ia mendirikan sebuah surau kecil yang kemudian berkembang menjadi pesantren sebagai tempat para penduduk mengaji. Desa Jelak yang semula terpencil mulai dikembangkan semakin maju dan juga ramai. Nama desa pun akhirnya diubah menjadi Banjar Anyar. Setelah merasa bahwa dakwahnya di desa Jelak berhasil, Sunan Derajat memutuskan untuk berkelana mencari tujuan dakwah di tempat lain. Ia melakukan perjalanan dengan jarak 1 kilometer dari desa ke arah selatan. Di situ terdapat hutan belantara sehingga Sunan Derajat melakukan babad alas untuk pertama kalinya. Sebelumnya ia meminta izin terlebih dahulu kepada Sultan Demak I untuk memperoleh penetapan tanah di tahun 1486 Masehi. Sunan Derajat beserta para pengikutnya mulai membangun pemukiman di lahan yang baru dibuka dengan luas sekitar 9 hektar. Sebelumnya ia memperoleh sebuah mimpi berupa petunjuk untuk memanfaatkan lahan di sisi selatan perbukitan. Wilayah tersebut diberi nama Dalem Duwur yang kini berfungsi sebagai kompleks pemakaman. Ia juga mendirikan sebuah masjid untuk dijadikan sebagai tempat dakwah sepanjang hidupnya. Ajaran Islam yang diberikan oleh Sunan Derajat tidak dilakukan dengan cara memaksa. Beliau melakukan metode dakwah bil hikmah, yakni cara yang bijak. Dalam berdakwah, Sunan Derajat seorang wali yang berjiwa sosial. Ia selalu menekankan kedermawanan, kerja keras, dan peningkatan kemakmuran masyarakat sebagai pengamalan ajaran agama Islam. Dalam mengembangkan Islam, ia sering memberikan pertolongan kepada orang-orang sengsara seperti fakir miskin, yatim piatu, dan orang sakit. Sunan Derajat juga
dikenal sebagai orang yang menciptakan kesenian gending pengkur. Sunan Derajat mendirikan sebuah pesantren di Desa Derajat, Kecamatan Paciran, Lamongan. Dalam berdakwah, Sunan Derajat menyampaikan dengan cara-cara sebagai berikut. A. Melalui pengajian secara langsung di masjid atau mushola. B. Melalui pendidikan di pesantrennya. C. Memberi fatwa dalam segala penyelesaian masalah. D. Melalui kesenian tradisional, lantunan, tembang, macepat, pangkur dengan iringan gending, alat gamelan ciptaannya yaitu singo mengkok, sekarang ada di museum di daerah Sunan Derajat, Lamongan. Sunan Derajat diperkirakan wafat pada tahun 1522 dan dimakamkan di Desa Derajat, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan. Lima, penyebaran Islam oleh Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga lahir sekitar tahun 1440 Masehi. Namun nama aslinya adalah Raden Masyahid. Sunan Kalijaga juga banyak memiliki nama panggilan, di antaranya Lokajaya, Syekh Malaya, Raden Abdurrahman. Ayah Sunan Kalijaga adalah Arya Wilatikta atau Raden Sahur, sedangkan ibunya bernama Dewi Nawangrum. Menurut cerita, sebelum menjadi Wali Songo, Raden Said adalah seorang perampok yang selalu mengambil hasil bumi di gudang penyimpanan hasil bumi di kerajaannya. Merampok orang-orang yang kaya, hasil curiannya dan rampokannya itu akan ia bagikan kepada orang-orang yang miskin. Suatu hari saat Raden Said berada di hutan, ia melihat seseorang kakek tua yang bertongkat. Orang itu adalah Sunan Bonang. Karena tongkat itu dilihat seperti tongkat emas, ia merampas tongkat itu. Katanya, hasil rampokan itu akan ia bagikan kepada orang yang miskin. Tetapi Sang Sunan Bonang tidak membenarkan cara itu. Ia menasihati Raden Said bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima amal yang buruk. Lalu Sunan Bonang menunjukkan pohon aren emas dan mengatakan, bila Raden Said ingin mendapatkan harta tanpa berusaha, maka ambillah buah aren emas yang ditunjukkan oleh Sunan Bonang. Karena itu Raden Said ingin menjadi murid Sunan Bonang. Raden Said lalu menyusul Sunan Bonang ke sungai. Raden Said berkata bahwa ingin menjadi muridnya. Sunan Bonang lalu menyuruh Raden Said untuk bersemedi sambil menjaga tongkatnya yang ditancapkan ke tepi sungai. Raden Said tidak boleh beranjak dari tempat tersebut sebelum Sunan Bonang datang. Raden Said lalu melaksanakan perintah tersebut. Karena itu ia menjadi tertidur dalam waktu lama. Karena lamanya ia tertidur, tanpa disadari akar dan rerumputan telah menutupi dirinya. 3 tahun kemudian Sunan Bonang datang dan membangunkan Raden Said karena ia telah menjaga tongkatnya yang ditancapkan ke sungai. Maka Raden Said diganti namanya menjadi Kalijaga. Kalijaga lalu diberi pakaian baru dan diberi pelajaran agama oleh Sunan Bonang. Kalijaga lalu melanjutkan dakwahnya
dan dikenal sebagai Sunan Kalijaga. Namun cerita ini banyak diragukan oleh para sejarawan dan ulama berpaham salaf karena tidak masuk akal dan bertentangan dengan ilmu syariat. Dalam dakwah, ia punya pola yang sama dengan mentor sekaligus sahabat dekatnya Sunan Bonang. Ia juga memilih kesenian dan kebudayaan sebagai sarana untuk berdakwah. Ia sangat toleran pada budaya lokal. Ia berpendapat bahwa masyarakat akan menjauh jika diserang pendiriannya, maka mereka harus didekati secara bertahap, mengikuti sambil mempengaruhi. Sunan Kalijaga berkeyakinan jika Islam sudah dipahami, dengan sendirinya kebiasaan lama hilang. Tidak mengherankan ajaran Sunan Kalijaga terkesan sinkretis dalam mengenalkan Islam. Ia menggunakan seni ukir, wayang, gamelan, serta seni suara suluk sebagai sarana dakwah. Beberapa lagu suluk ciptaannya yang populer adalah Ilir-ilir dan Gundul-gundul pacul. Dialah yang menggagas baju takwa, perayaan sekatenan, gerebek maulud, serta lakon carangan layang Kalimasada dan Petruk jadi ratu atau Petruk jadi raja. Metode dakwah tersebut sangat efektif. Sebagian besar adipati di Jawa memeluk Islam melalui Sunan Kalijaga. Di antaranya adalah Adipati Pandanaran, Kartasura, Kebumen, Banyumas, serta Pajang. Dalam berdakwah menyebarkan Islam di Jawa Tengah, ia dengan cara memasukkan ajaran Islam dalam kesenian dan kebudayaan. Sunan Kalijaga menggunakan seni ukir, wayang, gamelan, serta seni suara suluk sebagai sarana dakwah. Ia juga menciptakan hasil karya atau peninggalannya, di antaranya adalah A. Baju takwa atau baju koko, B. Tradisi sekatenan, C. Gerebek maulud, D. Layang jamus Kalimasada, E. Lakon wayang Petruk jadi raja, F. Lanskap keraton, G. Alun-alun dengan dua beringin, H. Desain masjid. Metode yang dilakukan Sunan Kalijaga sangat efektif dan tidak berseberangan dengan adat istiadat daerah setempat, sehingga banyak adipati di wilayah Jawa Tengah yang masuk Islam. Di antaranya adalah A. Adipati Pandanaran, B. Adipati Kartasura, C. Adipati Kebumen, D. Adipati Banyumas, E. Adipati Pajang atau Kota Gede Yogyakarta. Sunan Kalijaga diperkirakan wafat pada tahun 1550 dan dimakamkan di Kadilangu, sebelah selatan Kota Demak. 6. Penyebaran Islam oleh Sunan Kudus. Sunan Kudus adalah putra dari pasangan Sunan Undung dengan Syarifah. Sunan Kudus berasal dari Palestina dan memiliki nama asli yaitu Said Ja'far Shadiq Azmathan. Ayahnya adalah seorang panglima perang Kesultanan Demak, Raden Usman Haji atau Sunan Ngudung, yang tewas saat melawan kerajaan Majapahit. Dia banyak belajar ilmu agama dan strategi perang dari sang ayah, sehingga setelah ayahnya wafat, maka Sunan Kudus mengambil alih amanah sebagai panglima perang Kesultanan Demak. Selain sebagai panglima perang, Sunan Kudus juga pernah menjabat sebagai penasihat Sultan Demak
dan mufti, yaitu ulama yang memiliki hak dalam menginterpretasikan teks dan memberikan fatwa. Sebagai seorang yang menguasai ilmu fikih sekaligus sosok yang menerapkan toleransi, maka saat itu Sunan Kudus menganjurkan umat Islam di Kesultanan Demak untuk tidak memakan sapi. Hal ini dilakukan demi menjaga perasaan orang Hindu dan Buddha yang meyakini bahwa sapi adalah hewan yang sakral. Toleransi yang diterapkan oleh Sunan Kudus didapatkan dari gurunya Sunan Kalijaga. Ulama yang memiliki nama asli Raden Said ini kerap menerapkan dakwah Islam melalui kearifan lokal. Sunan Kalijaga pun dikenal sangat dekat dengan masyarakat karena mengenalkan Islam melalui hal-hal yang dekat dengan kehidupan sekitar. Menurut cerita, dikisahkan bahwa Sunan Kalijaga adalah perampok yang mengambil hasil bumi milik orang lain, mencuri harta orang-orang kaya untuk diberikan kepada masyarakat miskin, hingga kemudian dia bertemu dengan Sunan Bonang yang menasihatinya agar bersedekah menggunakan harta yang didapat secara halal. Sejak itu dia pun berguru pada Sunan Bonang. Sunan Kalijaga yang berdakwah dengan pendekatan kebudayaan meyakini bahwa masyarakat akan menjauh sebelum sempat mengenal Islam jika diserang langsung keyakinannya, apalagi apa yang mereka yakini sudah berlangsung turun-temurun sejak nenek moyang. Maka seorang pendakwa harus diterima terlebih dahulu hingga menumbuhkan kenyamanan dan kepercayaan. Kemudian, jika ajaran-ajaran Islam yang telah diperkenalkan dapat diterima dan dipahami, maka kebiasaan yang tidak sesuai dengan syariat lama-kelamaan akan ditinggalkan. Ajaran-ajaran Islam dari Sunan Kalijaga masuk melalui seni ukir, tokoh pewayangan, gamelan, dan suluk lagu. Salah satu suluk yang terkenal adalah Lir Ilir yang berisi nasihat agar tidak berputus asa serta yakin pada pertolongan Allah yang sangat dekat. Ada pula lagu Gundul Pacul yang memiliki makna tersirat tentang pemimpin yang tidak amanah. Melihat karya sang guru, Sunan Kudus pun ingin menerapkan metode serupa untuk mengenalkan Islam kepada masyarakatnya. Masyarakat sekitar dakwah Sunan Kudus adalah beragama Hindu yang mengagungkan sapi. Pada saat ia mengajak masyarakat ke masjid untuk mendengarkan dakwahnya, ia sengaja menempatkan sapinya yang bernama Kebo Gumarang di halaman masjid, sehingga orang-orang pada datang dan ia pun menerangkan surat Al-Baqarah yang berarti sapi betina. Sunan Kudus dikenal sebagai pendakwah yang menerapkan pendekatan budaya. Salah satu peninggalannya adalah masjid yang dikenal dengan nama Al-Aqsa dan Menara Al-Manar yang dibangun pada tahun 1549. Diceritakan bahwa peletakan batu pertama menggunakan batu dari Baitul Maqdis Palestina. Sehingga nama masjid ini diberi nama Al-Aqsa. Bangunan ini terletak di Kauman, Kabupaten Kudus. Gaya arsitekturnya menyerupai candi dan kubah pada masjidnya menyerupai Masjid Al-Aqsa di Palestina. Bentuk ini merupakan simbol akulturasi budaya Islam, Hindu dan Buddha. Ada perdebatan terkait pembangunan menara yang menyerupai candi Hindu ini. Apakah benar dibangun oleh umat Islam atau oleh umat Hindu? Jika dilihat posisinya yang menghadap barat,
tentu saja ini adalah bangunan umat Islam yang mengarah pada kiblat. Sebab bangunan tempat ibadah umat Hindu selalu mengarah ke gunung. Jika di Kudus, maka harusnya menghadap ke utara sesuai letak Gunung Muria. Pada menaranya pun kita tidak akan menemukan arca maupun ukiran seperti halnya candi Hindu dan Buddha. Sunan Kudus berkarya untuk mengenalkan Islam kepada masyarakat awam sehingga Islam dapat diterima sebagai agama yang ramah dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hingga saat ini ajaran toleransi tersebut tetap melekat dalam kehidupan sosial masyarakatnya. Sunan Kudus pernah menjadi panglima perang Kesultanan Demak. Ia pernah bertempur ketika Demak dibawa kepemimpinan Sultan Prawoto melawan Arya Penangsang yang pada waktu itu menjabat sebagai Adipati Jirang. Sunan Kudus diperkirakan wafat pada tahun 1550 dan dimakamkan di belakang Masjid Kudus. Keteladanan yang dapat kita ambil dari kisah Sunan Kudus adalah metode dakwahnya dengan mengadopsi budaya Hindu-Buddha dan mengarahkannya agar sesuai dengan ajaran Islam, merupakan metode yang strategis mengingat kota Kudus memiliki masyarakat yang taat dalam ajarannya saat itu. Sunan Kudus tidak memaksa masyarakat agar menerima Islam, namun Sunan Kudus membuat masyarakat akhirnya mau menerima Islam dengan sendirinya tanpa ada unsur paksaan. Tujuh, penyebaran Islam oleh Sunan Bonang. Sunan Bonang adalah putra Sunan Ampel, lahir pada tahun 1465 Masehi. Nama aslinya adalah Raden Maulana Makdum Ibrahim atau Raden Ibrahim. Ayahnya bernama Raden Rahmat, sedangkan ibunya bernama Nyi Ageng Manila. Sunan Bonang menuntut ilmu pada Syekh Awalul Islam, tepatnya di negeri Pasai atau sekarang dikenal dengan Aceh. Sunan Bonang dikenal sebagai salah satu wali songo yang ulung dalam berdakwah dan menguasai ilmu fikih, usuluddin, tasawuf, seni, sastra, arsitektur dan berbagai ilmu kesaktian serta kedikdayaan. Pada masa kecilnya, Sunan Bonang sudah diberi pelajaran agama Islam secara tekun dan disiplin oleh ayahnya. Diceritakan bahwa pada usia remaja, Sunan Bonang beserta saudaranya yakni Raden Paku meneruskan mempelajari agama Islam dengan menyeberang ke negeri Pasai, Aceh untuk menemui Syekh Maulana Ishak. Selain itu, mereka juga belajar kepada ulama besar lainnya yang menetap di negeri Pasai, seperti para ulama tasawuf yang berasal dari Baghdad, Mesir, Arab, Persia atau Iran. Selesai belajar di negeri Pasai, Sunan Bonang lalu diperintahkan ayahnya untuk berdakwah di daerah Tuban. Sepulang menuntut ilmu, ia berdakwah di Tuban, Pati, Pulau Madura dan Pulau Bawean di utara Pulau Jawa. Sunan Bonang dalam menyebarkan Islam di Pulau Jawa mengikuti jejak ayahnya, yakni dengan mendirikan pesantren di Tuban. Di pesantren inilah Sunan Bonang mendidik kader-kader Islam yang akan turut menyiarkan Islam ke seluruh Pulau Jawa. Selain menjadikan pesantren di Tuban sebagai basis wilayah dakwah, beliau juga menyebarkan Islam dengan cara keliling. Sunan Bonang dalam menyebarkan Islam banyak menggunakan karya sastra berupa carangan pewayangan dan suluk atau tembang tamsil. Karya seni peninggalannya antara lain: A. Lagu Suluk Wijil, B. Lagu Tombo Ati, C. Gamelan Rebab,
de gamelan bonang gending dharma. Dalam berdakwah, Sunan Bonang sering menggunakan kesenian rakyat untuk menarik simpati mereka. Sunan Bonang memahami bahwa dakwah melalui kesenian adalah suatu cara yang tepat, maka beliau mempelajari kesenian Jawa antara lain seni bonang. Bonang adalah sejenis alat musik tradisional yang terdiri dari kuningan yang bagian tengahnya berbentuk lonjong. Bila bagian itu dipukul dengan kayu lunak, maka akan muncul suara yang merdu. Setiap Sunan Bonang membunyikan alat musik tersebut, pasti banyak penduduk yang berdatangan ingin mendengarkan sekaligus menyaksikannya. Dengan cara inilah Sunan Bonang menyebarkan ajaran agama Islam kepada masyarakat. Setelah rakyat bersimpati, lalu beliau menyisipkan ajaran-ajaran Islam kepada mereka. Tembang-tembang yang diajarkan oleh Sunan Bonang berisikan nilai-nilai keislaman, sehingga tanpa terasa penduduk sudah mempelajari agama Islam dengan senang hati tanpa paksaan. Sunan Bonang membuat tembang yang dikenal dengan tembang Tombo Ati atau penyembuh hati. Sunan Bonang diperkirakan wafat pada tahun 1552 dan dimakamkan di Tuban. Sunan Bonang meninggal di Desa Lasem, Jawa Tengah. Jenazahnya diambil oleh santri-santri Sunan Bonang yang dari Madura dan akan dibawa ke Madura, namun di tengah perjalanan, tepatnya di perairan Tuban, perahu para santri kandas dan pada akhirnya Sunan Bonang dimakamkan di Tuban. 8. Penyebaran Islam oleh Sunan Muria. Sunan Muria adalah putra Sunan Kalijaga dari pasangan Dewi Sarah binti Maulana Ishak. Nama asli ia adalah Raden Prawoto. Nama Muria diambil dari tempat tinggal terakhirnya di lereng Gunung Muria, 18 km ke utara kota Kudus. Ia menikah dengan Dewi Sujinah, putri Sunan Ngundung. Dalam menyebarkan agama Islam, Sunan Muria lebih toleran dengan memusatkan pada rakyat jelata dan bukan kaum bangsawan. Beliau lebih senang mengasingkan diri bersama rakyat jelata dibandingkan tinggal di pusat kerajaan Demak. Metode dakwah beliau sering disebut dengan topo ngeli, yang berarti menghanyutkan diri di dalam masyarakat. Dengan begitu, maka Sunan Muria lebih mudah dalam mengajak masyarakat untuk masuk agama Islam. Sementara itu, agar bisa berbaur dengan masyarakat sekitar pegunungan tersebut, maka beliau kerap sekali memberikan kursus atau keterampilan untuk para pelaut, nelayan, pedagang, dan rakyat jelata. Dengan demikian, maka beliau bisa mengumpulkan mereka yang notabene adalah pekerja yang sangat sulit untuk meluangkan waktu, untuk meluangkan waktu belajar agama. Jadi dengan adanya kursus, maka Sunan Muria dapat dengan mudah menyampaikan ajaran Islam kepada mereka. Sunan Muria menyebarkan Islam di sekitar lereng Gunung Muria. Ia mengajarkan Islam dengan cara memberikan kursus-kursus atau keterampilan-keterampilan bercocok tanam, berdagang, dan melaut kepada rakyat jelata. Sunan Muria berdakwah dari Jepara, Tayu, Juwana, Kudus, dan Pati. Sunan Muria ikut mempertahankan gamelan sebagai salah satu kesenian Jawa yang digemari rakyat untuk memasukkan paham keislaman. Untuk kepentingan dakwahnya, ia menciptakan lagu Jawa yang bernama Sinom dan Kinanti. Sunan Muria mengasingkan diri di tengah masyarakat jelata
membuat kepribadiannya lebih peka dan lebih toleran terhadap berbagai masalah. Bahkan beliau kerap sekali memberikan solusi untuk berbagai masalah yang rumit, seperti saat konflik internal di Kesultanan Demak tahun 1518 sampai 1530 Masehi. Beliau mampu menjadi penengah dan memberikan solusi terbaik yang bisa diterima oleh berbagai pihak dan membuatnya sangat dihormati di berbagai kalangan. Selain itu, keteladanan sifat Sunan Muria juga bisa tergambar dengan caranya yang lebih memilih untuk berbaur dengan rakyat kecil dan meninggalkan keramaian di dalam kerajaan Demak. Sikap yang demikian patut dicontoh dalam kehidupan bermasyarakat, yang mana dalam mensosialisasikan kebijakan umum, maka pemerintah sudah selayaknya bisa menjangkau seluruh elemen masyarakat dan tidak berhenti pada orang-orang tertentu saja. Sunan Muria diperkirakan wafat pada tahun 1550 dan dimakamkan di puncak Gunung Muria 1118 km. Maksudnya, dan dimakamkan di puncak Gunung Muria 118 km sebelah utara kota Kudus, tepatnya di Desa Colo, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus. 9. Penyebaran Islam oleh Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati bernama Syarif Hidayatullah, lahir sekitar tahun 1450. Ayahnya adalah Syarif Abdullah bin Nur Alam bin Jamaluddin Akbar, seorang mubaligh dan musafir besar dari Gujarat, India, yang sangat dikenal sebagai Syekh Maulana Akbar bagi kaum sufi di tanah air. Syekh Maulana Akbar adalah putra Ahmad Jalal Shah, putra Abdullah Han, putra Abdul Malik, putra Alwi, putra Syekh Muhammad Sahib Mirbad, ulama besar di Hadramaut, Yaman, yang silsilahnya sampai kepada Rasulullah melalui cucunya Imam Husain. Sunan Gunung Jati dikenal dengan nama Fatahillah, berasal dari Pasai di Aceh Utara. Pada waktu Portugis menjajah Malaka, ia pergi belajar ke Mekah selama 3 tahun. Sepulang dari Mekah, ia langsung ke Pulau Jawa karena Malaka masih diduduki Portugis. Kedatangan di Pulau Jawa disambut baik oleh Sultan Trenggono, Raja Demak, tahun 1521 sampai 1526 Masehi. Kemudian ia diangkat sebagai panglima yang ditugaskan di Jawa Barat. Fatahillah dapat menguasai tempat-tempat penting seperti Pantai Sunda Kelapa. Sunda Kelapa kemudian diganti dengan nama Jayakarta tahun 1527 Masehi dan sekarang dikenal dengan nama Jakarta. Babat Cirebon menyebutkan, ketika Pangeran Cakrabuana membangun kota Cirebon dan tidak mempunyai pewaris, maka sepulang dari Timur Tengah, Raden Syarif Hidayatullah mengambil peranan membangun kota Cirebon dan menjadi pemimpin perkampungan Muslim yang baru dibentuk itu setelah pamannya wafat. Ketika menjadi pemimpin di Cirebon, Sunan Gunung Jati menetapkan beberapa kebijakan yang sangat baik, yakni 1. Menjalin silaturahim. Kala itu model silaturahim yang dilakukan Sunan Gunung Jati adalah dengan mempererat perkawinan antar suku. 2. Memberdayakan rakyat dengan memberikan keterampilan pembuatan kerajinan untuk meningkatkan ekonomi rakyat. Selain itu, Sunan Gunung Jati juga melakukan pemberdayaan dalam bidang kepemimpinan. Hal tersebut dimaksudkan agar setiap pemimpin di masyarakat bisa mengurus rakyatnya dengan penuh kasih sayang.
dan harus bisa mengendalikan serta mengerti keinginan rakyatnya. 3. Sunan Gunung Jati selalu berdakwah langsung ke masyarakat bawah. Dengan cara itu, dia bisa memahami karakter masyarakat yang dikunjunginya sekaligus menjadi pemecah masalah. 4. Sunan Gunung Jati mengubah aturan bulu bekti atau pajak menjadi atur bekti atau zakat, infak, sedekah. Kebijakan sang wali untuk menghentikan pengiriman garam dan terasi sebagai upeti atau pajak ke Pajajaran juga diterapkan di Cirebon. Di masa pemerintahannya, di Cirebon tidak dikenakan wajib pajak. Para kuwu dan gegeden yang berada di bawah perlindungan kerajaan Cirebon dengan sukarela memberikan hasil panen atau hasil tangkapan ikannya kepada negara setahun sekali tanpa ditentukan jumlahnya. 5. Sunan Gunung Jati menerapkan penegakan hukum yang memenuhi rasa keadilan dan membuat efek jera bagi pelakunya tanpa pandang bulu dan tebang pilih. 6. Menjaga stabilitas keamanan nasional dan regional. Pada masa kepemimpinan Sunan Gunung Jati, Cirebon memiliki sistem keamanan yang berlapis-lapis untuk menjaga serangan dari luar. Sunan Gunung Jati menyiarkan Islam secara umum di Jawa Barat. Selain menyebarkan Islam di Cirebon, juga menjangkau ke daerah lain seperti Majalengka, Kuningan, Kawali, Sunda Kelapa, dan terus ke Banten. Bersama putranya Maulana Hasanuddin, Sunan Gunung Jati melakukan ekspedisi ke Banten. Dari sinilah lahir cikal bakal Kesultanan Banten. Sunan Gunung Jati diperkirakan wafat pada tahun 1570 dalam usia 120 tahun dan dimakamkan di Gunung Jati, Cirebon. D. Jasa-jasa perjuangan Wali Songo. Wali Songo dalam sejarah Islam adalah tokoh yang berjasa dalam penyebaran agama Islam, khususnya di Pulau Jawa. Di antara jasa-jasa peninggalan Wali Songo yaitu di antaranya: 1. Penyebar agama Islam di Pulau Jawa yang dilakukan dengan tulus dan penuh pengorbanan. 2. Pelopor berdirinya kerajaan-kerajaan Islam di Pulau Jawa seperti Demak, Panjang, Cirebon, Banten. 3. Mengembangkan seni budaya Islam yang dikolaborasikan dengan seni budaya lokal seperti wayang golek, gamelan, gending, dan suluk. 4. Menciptakan seni arsitektur seperti bangunan masjid, keraton yang bernuansa Islami. 5. Menciptakan pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam dan mencetak kader-kader Islam yang berkualitas. Sikap meneladani perjuangan Wali Songo. Para Wali Songo adalah orang-orang yang saleh, memiliki keimanan dan ketakwaan yang kuat. Mereka adalah pejuang Islam yang tangguh, berani dalam menghadapi berbagai tantangan dan hambatan, bersikap tegas, disiplin, berani menegakkan kebenaran, keadilan, setia dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya, serta memegang teguh pada pedoman Al-Quran dan Sunnah. Sebagai seorang Muslim, sudah selayaknya meneladani perjuangan Wali Songo, terutama dalam hal-hal berikut. 1. Memiliki keimanan dan ketakwaan yang kuat kepada Allah. 2. Bersikap disiplin dan taat kepada aturan. 3. Berani mengatakan yang benar dan yang salah. 4. Teguh pendirian. 5. Jujur. 6. Rela berkorban.